Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Berhenti Muhammadin penghurufkan itu tah. sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin tawilah, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadu siyab syadidu sawadu sya'ar la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi Aduh, Dede, sallallahu sakit. Thumma fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kafaihi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila ila akhiri riwayah rawahu Muslim. Amma ba'd fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program Pasca Sarjana, program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Kita masih di mata kuliah Inovasi Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Setelah kita memahami kemarin terkait dengan teori inovasi, maka berikutnya adalah kemarin juga setelah pertemuan yang kedua adalah tentang teori dari inovasi itu sendiri, kemudian teori desain pembelajaran. Insya Allah kita akan diskusikan sekarang ini ya. Kalau sudah berarti kita review ya agar lebih paham lagi terkait dengan teori desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai ke 5, di mana dalam ayat ini jelas sekali terdapat bagaimana proses pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran itu sendiri tentu tidak lepas dari desain besarnya, yaitu desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Mulai dari bagaimana rancangannya, yang kedua adalah pendekatan pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, teknik pengajarannya, media yang digunakan, lingkungan pembelajarannya, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Saya boleh mengatakan bahwa dalam surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai ke 5 di sana terdapat desain pembelajaran PAI tentu saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini hadis yang cukup panjang terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Ya, di mana pada suatu hari ya Nabi dan para sahabatnya itu sedang duduk-duduk ya di dekat masjid.
Kemudian datang di sana itu ya seorang laki-laki yang dikatakan apa? Ya, syadidul bayadus siyab. Jadi bajunya itu putih, syadidus sawadus sa'ar. Ya rambutnya itu hitam, la yura alaihi asarus safar. Tidak kelihatan laki-laki itu dari perjalanan. Padahal ya di antara sahabat itu tidak ada yang mengenalnya gitu ya. Kemudian dikatakan juga apa? Hatta jalasa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduk ya. Tiba-tiba laki-laki itu duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian apa? Ya faasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wadda kafaihi ala fakhidaihi. Mendekatkan kedua lututnya ke lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas ya paha Nabi. Kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka kemudian beliau SAW menjawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait man istata ilaihi sabila. Dan juga lagi mahwal iman. Iman itu adalah antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Ditanya lagi, mahwal ihsan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, tanya lagi, amin asratis sa'ah antalidal ammatu rabbataha wa antara khufatal uratan alatan yatatawwaluna fil bunyan dan seterusnya ya. Ini riwayatnya sangat panjang sekali, tetapi saya boleh ambil kesimpulan dari dari riwayat ini, dari hadis ini terkait dengan bagaimana proses pembelajaran ya yang terjadi pada Nabi SAW. Kenapa? Karena di akhir sendiri ya Nabi SAW itu bertanya kepada Umar, ya bertanya kepada Umar, ya Umar dikatakan ya di ayat terakhirnya di sini kan tuh ya Umar atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau siapa yang bertanya itu? Maka Umar bin Khattab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang wallahu a'lam. Maka Rasul SAW menjawab, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka ada kata yu'allim, taklim, berarti ada proses pembelajaran. Jadi sangat jelas sekali. Nah, hari ini kita akan bicara tentang teori desain pembelajaran. Kenapa? Karena desain pembelajaran terutama pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa ya memahami nilai-nilai agama dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendidikan agama Islam sendiri, sebagaimana kita pahami itu ya, materinya ya nanti masuk juga ke mata pelajarannya yaitu akidah akhlak, kemudian juga ada fikih, kemudian ada sejarah kebudayaan Islam, ya kemudian juga ada Quran hadis, ya nanti ada juga yang masuk biasanya bahasa Arab. Nanti kalau di MTS di Aliyah itu memiliki banyak sekali turunan dari pendidikan agama Islam. Jadi desain pembelajaran menjadi sangat penting untuk dipelajari, dipahami, dan tentu saja nanti dilaksanakan gitu ya. Nah, ketika bicara tentang pembelajaran PAI, ya, maka kita awali dengan apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran. Sebagaimana kita pahami bahwa yang namanya proses pembelajaran itu adalah proses terencana yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa dalam menguasai nilai-nilai agama dan menerapkannya dalam kehidupan. Ya kan jelas ya. Namun juga pendidikan agama Islam, ada pendidikan Pancasila, pendidikan biologi, pendidikan bahasa, pendidikan sosial, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau PAI sudah sangat jelas ya. Jadi bagaimana siswa itu menguasai nilai agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu adalah untuk membentuk pribadi muslim yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan. Ini biasanya masing-masing kurang lebihnya itu sama seperti ini ya. Walaupun masing-masing mungkin sekolah itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin biasanya itu insan menjadi insan bertakwa, insan takwa, atau menjadi insan yang utama, insan tama gitu ya, atau menjadi insan toda, menjadi insan kamil. Nah, nanti kalau konteks lebih luas memang insan kamil, saya lebih sering menyebutnya memang insan kamil, pribadi ya yang sempurna atau manusia yang sempurna ya, walaupun nobody perfect gitu ya, tapi intinya bahwa tujuan pembelajaran PAI itu adalah membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak mulia, dan juga memiliki tentu saja ilmu pengetahuan. Ya. Nah, metode yang digunakan apa? Nah, ini yang menjadi salah satu pembahasan kita, gitu ya. Ya, bagaimana metode yang digunakan itu ya, kalau yang klasik itu biasanya ya apa? Ceramah, ya. Sekarang ceramah gitu ya. Kemudian diskusi, ya. Kemudian apalagi hanya jawab. Ya mungkin kalau kayak sholat atau berwudu atau haro, ya haji itu biasanya pakai demonstrasi. Nah, itu terjadi ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini di sini sudah mulai hujan, tapi mudah-mudahan suara saya masih agak dasar, saya ngecek gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau kita bicara tentang pengertian pembelajaran PAI, maka berikutnya adalah tujuan dari pembelajaran PAI. Ya, jelaskan. Jadi ini teori dari yang sudah umum sekali. Jadi ada level kognitif, ada level afektif, ada level psikomotorik. Nah, jadi di PAI juga sama, gitu ya. Jadi mulai dari kognitifnya. Jadi seorang siswa itu minimal memahami, mengetahui. Nanti kalau kita ngikuti teorinya Bloom misalnya gitu ya, yang dari mulai mengikuti, ya menghafal, kemudian menganalisis, mengembangkan, sampai nanti mungkin mengcreate gitu ya. Nah, apa bisa dalam PAI? Ya bisa lah, gitu ya, bisa, karena banyak hal yang harus dipelajari. Nah, ya berarti kalau di level kognitif, jadi tujuan dari pembelajaran PAI berdasarkan ya levelnya gitu ya. Kalau pertama itu adalah apa? Kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu adalah memahami tentang nilai-nilai ajaran Islam. Maknanya apa? Berarti seorang siswa dia harus mampu untuk mengetahui, ya, level paling awal kan mengetahui dan juga memahami bagian-bagian dari syariat, bagian-bagian dari Islam. Ya, kalau di PAI itu ya mulai dari bersuci, ya, masalah air dulu kita belum ya, tentang bagaimana barang apa benda-benda yang dijadikan untuk bersuci. Ada air, ada debu, mungkin nanti ada batu gitu ya. Nah, istinjanya bagaimana, ya cara membersihkan dari kotoran bagaimana, nanti cara mandinya bagaimana, ya sampai kemudian kepada toharoh, ya. Nanti setelah toharoh baru berwudu, ya. Toharoh sebagai berbeda dengan berwudu, ya. Maka ya seorang itu harus tahu bagaimana teori atau berwudu itu apa, wudu itu bagaimana, itu masih kognitif. Kalau psikomotornya berarti apa? Ya cara berwudu. Oh, berwudu itu ternyata merujuk kepada surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan seterusnya. Artinya, oh ternyata ada wudhu dalam Al-Quran, dalam hadis juga ada, dari fikih para ulama pemahaman juga ada. Jadi ketika dia belajar tentang wudhu, kognitifnya ada, afektifnya juga ada, psikomotoriknya juga ada. Sampai kepada misalnya kalau di aliyah itu kemarin saya sebut misalnya apa, pemulasaraan jenazah gitu ya, misalnya apa, mengurus jenazah.
kan tahu, oh kalau orang meninggal berarti dia itu harus apa? Dimandikan, dibersihkan kotorannya, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya, itu kan masih kognitif. Kemudian kalau psikomotoriknya, ya kalau tadi afektifnya sikapnya, berarti bagaimana dengan kematian itu? Itu berarti afektifnya. Psikomotoriknya berarti dia bisa tuh, ya bagaimana bisa memandikan jenazah, ya bagaimana mengkafaninya, belajar, ya itu penting gitu ya, itu dipelajari. Nah, jadi kalau kognitif itu adalah ilmu pengetahuannya, ya ilmunya, kognitifnya saja, tahulah gitu ya. Yang kedua adalah afektifnya, yaitu membangun sikap dan perilaku positif sesuai ajaran Islam. Nah, jadi ketika dia itu misalnya tadi tentang wudhu, oh dia itu berarti harus apa? Harus dalam keadaan suci. Ya, dia itu harus betul-betul memiliki wudhu ya ketika sholat terutama misalnya. Ya, dan seterusnya. Psikomotorika berarti dia harus bisa untuk apa? Melaksanakan wudhu itu sendiri. Nah, sholat juga sama. Teori tentang sholat, oh iya tahu. Sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu adalah kebutuhan. Sholat itu adalah satu hal yang membuat orang itu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kognitif. Psikomotoriknya berarti dia sholat. Sholatnya betul atau tidak sesuai dengan apa rukun dan syaratnya atau tidak. Ya. Nah, Quran hadis teorinya bisa, oh yang namanya mat itu dibacanya itu mat itu panjang. Amin. Itu adalah apa ya? Kognitif. Itu kan. Nah, psikomotoriknya berarti dia mengucapkan bisa tuh. Oh, ada mat lazim, ada mat yang mungkin apa? Oh, berapa harokat? Ya bisa 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Nah, itu berarti psikomotoriknya dia bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Kemudian sejarah, ya kalau sejarah biasanya kesannya itu kognitif saja, padahal tidak. Ya, misalnya tadi sejarah tentang bagaimana hijrah Nabi SAW. Ya, berarti nanti ada psikomotoriknya bagaimana? Mungkin dibuat kayak semacam drama, dibuat semacam cosplay gitu ya. Jadi mereka itu ikut merasakan. Jadi itu nanti masuk ke dalam model-model pembelajaran. Ya, oke. Nah, afektif tadi berarti apa? Membangun sikap dan perilaku positif ya sesuai ajaran Islam. Sedangkan psikomotorik lebih kepada meningkatkan keterampilan dalam menjalankan ibadah dan mempraktikkan ajaran Islam. Nah, makanya nanti kalau di pesantren biasanya ketika ya ada orang meninggal gitu ya, maka santri-santri terutama yang aliyah itu diajak untuk bukan hanya nonton sebenarnya, ya minimal itu bisa nuangkan airnya, menggosok-gosok mayatnya, nanti ketika mengkafankan. Nah kalau sholat berarti bisa tuh bareng-bareng kan sholat jenazah. Gitu ya. Menguburkan juga mungkin kalau dilihat, oh ternyata menguburkannya itu begini dan seterusnya. Ya, nah itu adalah kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, berikutnya prinsip. Nah, karena hari ini kita belajar tentang apa? Tentang desain pembelajaran PAI, ya kan? Nah, berarti prinsip-prinsip yang paling penting dalam PAI itu, yang pertama itu adalah harus relevan. Ya, relevan berarti ada relevansinya. Artinya apa? Bahwa materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Wah, ini paling penting ya. Ini kita bisa jadikan penelitian. Makanya nanti salah satu dari challenge-nya itu adalah melihat bagaimana desain pembelajaran PAI di sekolah masing-masing. Kenapa? Karena begini. Misalnya anak MTS atau ibtidaiyah dulu. Anak ibtidaiyah ketika dia sudah masuk di kelas misalnya 4 atau 5, ya kan ya, berarti 4, 5 kan dia udah usia misalnya 9, 10, 11 atau bahkan 10, 11, 12. Nah, kalau 10, 11, 12 gitu ya, atau mungkin di bawahnya lagi kelas 1. Kelas 1 itu berarti usia 6, ya mungkin ada yang 5 lah ya, 5, 6, 7.
Ya, oke, kita ambil yang paling tinggi 7. Di usia 7 tahun, sebuah riwayat datang kepada kita dari Nabi SAW, dikatakan, qala Rasulullah SAW, muru auladakum bisolati fi sab'in fadribuhum fil asyar. Ya, jadi ajarkan, ya, atau perintahkan, lebih tepatnya muru, amaro, ya muru, perintahkan anak-anakmu sholat fi sab'in, di usia 7 tahun. Nah, berarti kalau kita menyuruh anak usia 7 tahun itu harus sholat, berarti apa? Mestinya dia itu sudah bisa sholat. Nah, usia 7 tahun sudah bisa sholat, tadi misalnya kelas 1 atau kelas 2, ya mungkin kelas 2 lebih tepatnya ya, kelas 2, berarti mestinya kelas 1 itu sudah diajarkan sholat. Ya, kelas 1 diajarkan bagaimana tata cara sholat. Nah, sholat itu dikatakan apa? Sebuah riwayat dikatakan la sholata, atau mungkin yang umum itu adalah dikatakan dikatakan at-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Bahwasanya al-wudu minas sholah. Wudu itu adalah bagian tidak terpisahkan dari sholat. Maksudnya kalau orang mau sholat, ya harus wudu. Berarti kalau kelas 1 MI atau SD, yang tadi kelas 2-nya harus bisa sholat, diajarkan wudu dulu. Wudu nggak sah kalau dia itu tidak toharo, tidak suci. Nah, itu berarti bagian dari relevansi. Sholat 7 tahun. Kemudian 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, mungkin dia sudah mulai balik. Nah, kalau sudah balik berarti laki-laki ataupun perempuan biasanya itu apa? Sudah apa? Mimpi basah, gitu ya. Nah, berarti harus diajarkan bagaimana cara ya mandi junub misalnya. Bukan misalnya, emang harus ya. Saya sempat ditanya ke anak MTS itu, Pak, DWA sih mungkin malu gitu, Pak. Mandi junub yang benar itu bagaimana sih? Ya kan kita paham. Mandi junub itu, mohon maaf ya, bukan hanya untuk suami istri gitu ya, tapi juga seorang anak yang mulai balik gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya wajib mandi. Kalau tidak mandi berarti dia ya kotor, najis gitu ya, tidak suci. Berarti usia tadi, ya sekarang itu kita perlu penelitian nih, apakah 9, 10, 11, ya antara itulah kurang lebihnya. Ya beda-beda dikit nggak apa-apa. Berarti usia 9, 10, 11 itu harus juga bisa, tadi sholatnya udah bisa. Kemudian mungkin dia mulai ada yang umroh karena udah mulai ini kan ya. Kemudian mungkin ada yang haji juga ya, tapi haji itu biasa nanti gitu ya. Nah, berarti dia harus sholat, kemudian wudhu, kemudian saum juga, puasa. Kan dia udah balik. Kalau udah balik berarti tadi sudah bisa mandi junub, sudah bisa bersih-bersih, istinja, istijmar, tayamum tadi gitu ya. Sampai kemudian dia itu sudah dewasa berarti dia sudah balik, sudah mimpi basah, jadi sudah bisa siap menjadi seorang muslim yang tadi bertakwa, beriman, berakhlak, dan berilmu pengetahuan. Ya, jadi saya pikir relevansi ini penting sekali untuk pembelajaran sesuai dengan apa usia dari anak-anak. Nah, kalau kaitannya dengan apa perkembangan zaman, itu lebih banyak lagi, ya lebih banyak lagi. Misalnya begini, ya, jadi kalau dulu belajar kan pakai ya papan tulis, blackboard, ya blackboard itu papan tulis. Sekarang menjadi whiteboard. Tadinya pakai kapur, kemudian pakai spidol. Spidol sekarang sudah mulai pakai ganti pakai touchscreen. Udah keren banget ya. Sebelum touchscreen mungkin pakai ke screen, ya ke proyektor. Atau mungkin ada juga yang pakai TV digital. Gitu ya. Nah, itu perkembangan. Kemudian juga ini nanti masuk ke media sebenarnya. Kalau materinya juga sama. Ya materi misalnya tadi tentang bagaimana kemajuan teknologi informasi itu harus diimbangi juga dengan apa? Dengan pembahasan terkait dengan tadi rukun iman, ya rukun Islam.
tadi ada ihsannya, ya kemudian bagian-bagian dari ya syariat Islam, ada akidahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya. Nah, kan itu semuanya dibahas gitu ya. Jadi harus relevan, jangan sampai ya ini anak istilahnya itu SMA masih diajarkan wudhu. Ya boleh sih sebenarnya, sangat boleh sekali kalau belum bisa gitu ya. Tapi kan harusnya anak SMA udah sholat, ya masa masih diajarkan wudhu lagi? Ya kalau mau rojaah boleh lah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, oke lanjut. Ya, itu yang pertama relevansi. Yang berikutnya adalah keagamaan. Artinya namanya juga pendidikan agama Islam, jelas sekali ya. Materi dan metode pembelajaran berdasarkan sumber ajaran Islam. Nah ini yang jadi masalah biasanya nih. Kalau materi ya jelas lah ya, namanya juga PA. Tapi metode pembelajaran ini yang mungkin nanti salah satu inovasi yang kita kembangkan itu adalah apa? Adalah metode pembelajaran didasarkan kepada sirah nabawiyah. Jadi gimana sih sebenarnya satu kelas itu berapa orang sih maksimalnya? Oh ada 20, ada 15, ada sampai 30, bahkan ada sampai 40 sesek-sesekan gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya pada peristiwa Perang Badar, di mana tawanan Perang Badar itu dia diberikan kebebasan dengan syarat mengajarkan berapa? 12 siswa. 12 yang dididik baca tulis. Berarti ada yang mengatakan oh, berarti harusnya itu 12. Itu kenapa? Karena terkait dengan nanti yang berikutnya yaitu efisiensi efektivitas. Gitu ya. Itu baru lingkungan belajarnya. Kemudian nanti metodenya, kemudian juga materinya. Ini kapan diajarkan? Tadi misalnya untuk baca tulis, untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis, dan seterusnya. Jadi masalahnya itu banyak sebenarnya. Nah, itu. Jadi materinya jelas adalah agama Islam, metode pembelajaran pun didasarkan kepada Islam. Tuh, inovasinya kita dapatkan bisa cari di sini. Metode pembelajaran berbasis Quran surat Luqman ayat ke-7. Metode pembelajaran berbasis tadi hadis tentang siapa iman, Islam dan ihsan dari Umar bin Khattab. Pembelajaran bahasa Arab misalnya berbasis sirah nabawiyah. Pembelajaran fikih berbasis sirah nabawiyah. Banyak sekali. Ya, oke lanjut. Nanti kita akan ada diskusi tentang efisiensi. Dari pembelajaran itu berangkat yang dan efisien. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan. Dari yang pembelajaran harus dengan tujuan Suaranya kurang jelas ya. kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Jadi kebutuhan siswa itu apa? Kemudian tujuan pembelajaran itu siswa itu mau bisa apa? Suaranya kurang jelas Pak Dokter.
Suaranya kurang kenceng ya. Ya, putus Pak Dokter. Hujan ya. Ya, Pak Tidak. Dokter agak kurang terdengar. Berkah Maulid itu kayaknya Pak Dokter suaranya sampai habis gitu. Iya. Sa- Nggak apa-apa, lanjut. Putus-putus Pak Dokter suaranya. Ya, Pak Ya, Dokter. di sini hujan, jadi agak-agak gelap, agak-agak kenceng suaranya. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Baik. Nanti saya dekatkan dengan ini. Baik, kita berdoa nih, mudah-mudahan tidak banyak ininya nih, tidak banyak apa, tidak banyak serangan. Baik, kita lanjutkan ya, komponen desain pembelajaran PAI. Ya, artinya apa? Bahwa analisis kebutuhan caranya dengan apa? Menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Itu apa? Yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, kemudian terstruktur dan realistis. Ya, ini penting nih. Ya, jadi jangan sampai nanti istilahnya itu apa? Tidak begitu paham. Ya, tujuannya spesifiknya itu apa? Oh, bisa berwudu. Oh, bisa sholat. Oh, paham tentang zakat. Oh, tahu tentang mengetahui puasa, rukun dan syarat puasa, rukun dan syarat sholat. Sampai kita lanjutkan. Kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut. Ya, ini cobaan biasa. Kalau kita mau berbuat baik, pasti ada cobaan ya. Oke, lanjut. Ya, kita sudah sampai kepada perumusan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terstruktur, dan realistis. Itu nanti desain pembelajaran. Jadi materi kita 1, 2, 3, 4, 5 ini ya itu adalah bagian. Wih, siap. Kudus semangat ya. Luar biasa nih Pak. Kan Dede nih ya. Bogor ya hujan ya. Kalau nggak hujan bukan Bogor. Baik, saya pelan-pelan. Langkah yang ketiga atau komponen ketiga adalah pemilihan materi. Jadi materi tadi itu harus relevan, ya, sesuai dengan apa tujuan dan juga kebutuhan siswa. Ya, jadi ini materinya. Nah ini nanti kita bisa menganalisis dari LKS, dari materi-materi yang diajarkan oleh guru PAI. Ya, saya tadi lihat, misalnya saya tadi lihat mahasiswa yang apa, PLPK. Oh, ternyata dari materinya itu apa? Ini sudah kelas, misalnya tadi itu kelas 7, di kelas 9. Ya, kelas 9 tadi tentang akidah. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti ada rekamannya juga. Nah, kayaknya saya matikan dulu ininya ya. Ini yang untuk terganggu dengan oke, baik.
Ya, kita lanjutkan. Baik. Nah, jadi pembinaan materi. Tadi saya lihat PLPK anak S1, ketika dia mengajarkan misalnya akidah akhlak, gitu ya, maka kemudian dia mengambil dari LKS. Nah, kebanyakan guru sekarang, ya guru PAI, ya guru yang lain juga sama sebenarnya, gitu. Karena dia itu ya udah ngambil saja dari LKS yang ada. Ya, padahal mungkin, bukan mungkin, kalau dalam teori inovasi itu sangat mungkin guru itu apa melakukan improvisasi atau beberapa sekolah mereka itu membuat kurikulum sendiri. Jadi kurikulum dari Kemenak, dari pemerintah itu dia ya digunakan juga sebagai istilahnya itu apa perbandingan, ya sebagai pertimbangan. Kenapa bisa jadi mungkin punya ide gagasan lain. Tapi kalau kita kuliah di S2 ini mestinya bukan hanya saya nggak pakai misalnya itu apa kurikulum yang ini, tapi ada tadi tahapan komponennya. Apa itu komponennya? Komponennya itu adalah analisis kebutuhan, kemudian perumusan tujuan, kemudian pemilihan materi, kemudian strategi pembelajaran, ya, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Jadi ini yang dimaksud dengan desain pembelajaran. Ya. Jadi mendesain pembelajaran PAI berarti merumuskan kebutuhannya. Jadi ya inovasinya adalah misalnya anak MI harusnya belajarnya ini sesuai dengan perkembangan usianya. Kemudian anak MTS, jadi harusnya belajar itu seperti ini. Ya materi-materinya. Misalnya Quran hadis ya. Quran hadis berarti kalau Quran tajwidnya itu kan mulai dari MI. Ya, MI mereka dilatih itu untuk apa belajar tajwid. Sejarah peradaban berarti atau sejarah kebudayaan berarti mulai dari turunnya wahyu. Ya dari awal ya sampai nanti berurutan dari antara MI, MTS, Alia itu harusnya nyambung antara SD, SMP, SMA itu harus nyambung. Nah, itu yang paling penting. Jadi pilihan materi, nah termasuk juga strategi pembelajaran. Wah, ini yang paling banyak. Ya. Yang paling banyak apa mahasiswa ataupun guru itu biasanya itu dalam pembelajaran. Tadi saya lihat memang anak-anak itu sekarang itu sudah berubah. Ya saya dulu juga ngajar ingat sekali tuh. Ya ada anak-anak itu yang ketika menulis, ketika membaca ada yang mungkin mereka nggak bisa diam. Ya nggak bisa diam artinya mereka itu jalan, berdiri gitu ya. Nah ada gitu ya. Tapi ada juga yang duduk diam gitu. Nah nanti teori-teori tentang pembelajaran itu mestinya memang diajarkan. Ya. Jadi bagaimana nih sebenarnya? Nah seperti itu. Ya. Jadi itu dalam apa strategi pembelajaran. Yang kemarin saya katakan ceramah itu bagus gitu ya. Tapi dengan apa? Dengan intonasi, dengan variasi, kemudian juga dengan apa? Motivasi gitu ya. Ada diselingi dengan mungkin visual, ya mungkin dengan suaranya. Nih kalau suara saya habis jangan karena ngajar juga gitu kebanyakan ceramah kali ya enggak juga sih ini musimnya memang gitu ya jadi kita syukuri. Oke, strategi pembelajaran yang berikutnya adalah evaluasi pembelajaran ya jadi ini sering sekali guru itu ketika mengevaluasi kadang itu cuma apa ada beberapa nih ya kemarin saya komunikasi dengan satu guru MTS ya katanya kalau dengan kemajuan teknologi kan evaluasi itu dia bisa menggunakan misalnya Google Form, menggunakan aplikasi, yang menggunakan internet lah komputer gitu, ya. Tapi ternyata anak-anak di MTS ini dia itu ketika
mengisi misalnya multiple choices, pilihan ganda, atau mungkin dia mengisi mencocokkan, menjodohkan, itu yang harusnya itu 1 jam, itu 10 menit, 15 menit itu selesai. Nah berarti ada masalah ini. Apa itu masalahnya? Masalahnya itu adalah mungkin ya siswa itu mereka tidak mau banyak mikir. Ya artinya adalah ngitung kancing aja gitu ya. Tinggal pilih klik 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 klik. Nah padahal kalau ujian tulisan itu dia dibaca dulu. Ya walaupun kalau menurut saya, kalau saya lebih cenderung dibiasakan. Gitu ya. Artinya dengan kemajuan teknologi ini biasanya meringankan guru nih. Saya tanya, Pak gimana ngoreksinya gimana? Kalau ngoreksi, ya pengalaman pribadi itu kan memang satu pekerjaan yang sangat melelahkan koreksi itu ya. Nah apalagi nanti kalau jawabannya pertanyaannya itu esai kan ya. Kalau esai itu, waduh, ini akhir tahun itu betul-betul guru itu betul-betul sibuk. Bisa nggak dimudahkan? Ya. Nah, nanti kita lihat. Ya, kalau di perguruan tinggi relatif lebih mudah, hampir tidak ada ujian esai. Ya, tinggal kita tanya satu-satu, itu sudah bisa. Ya, oke, ini adalah komponen desain pembelajaran. Saya mau cerita apa lagi ya? Satu lagi, yaitu tadi tentang berbagai metode pembelajaran. Dari lingkungan sebenarnya ada juga. Misalnya kalau anaknya siswa tidak banyak, maka kelas dengan model setengah lingkaran atau model U itu lebih efektif. Kalau dalam Islam itu nanti disebut dengan apa? Halakoh. Kan? Kalau halakoh itu kan dia apa? Melingkar. Jadi kenapa? Karena ketika dia halakoh atau bentuk setengah lingkaran atau bentuk teori U dalam pembelajaran, dia itu akan apa? Akses guru terhadap masing-masing siswa itu dia sama. Beda dengan yang duduknya itu depan belakang. Kalau saya biasanya itu kalau bilang ini duduknya depan belakang ini menunjukkan mental bangsa terjajah. Kenapa? Karena yang di depan biasanya serius. Itu yang di tengah agak serius. Yang di belakang ya mungkin mereka main-main kurang serius. Kenapa? Karena aksesnya dengan guru itu agak jauh. Tapi kalau dia itu setengah lingkaran atau U atau mungkin juga apa dekat halakoh tadi itu, dia akan lebih mudah aksesnya bagi seorang guru. Ya, jadi lingkungan sekolah termasuk juga kalau sekarang alhamdulillah ya kelas itu didesain, dibikin apa gambar, tulisan, kemudian juga ada variasi-variasi, ya ornamen-ornamen itu yang bikin semangat kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Ya, itu jadi bagian juga dalam desain pembelajaran. Nah, nanti makanya challenge-nya itu adalah pertama itu lihat dulu desain pembelajaran PI itu kayak gimana sih sebenarnya, gitu ya. Apakah sudah bagus atau mungkin ya udahlah apa adanya. Tadi saya ke satu MTS gitu ya, ya nggak kaget sih. Artinya ya memang begini nih, terutama MTS swasta ya di wilayah dekat-dekat Bogor Tengah, padahal dia masuk Bogor kota tapi di pinggirannya gitu ya, kelasnya kotor, kemudian juga apa vandalismenya di mana-mana gitu ya, kemudian juga kursinya juga, kemudian gurunya juga ada yang kurang on time, kemudian pembelajaran bukannya banyak, tapi ya memang begitu sih nasib madrasah swasta, nggak semuanya gitu ya, tapi sebagian terutama yang mungkin ya dianggap, makanya itu mungkin saya pikir ini mungkin ya salah satu kenapa orang itu sekolah itu istilahnya itu maju berkembang. Saya tadi lihat itu di jam pertama gurunya datangnya lambat, masuknya tanknya itu jam 7.20, ya 10 menit belum ada. Kalau buat saya 10 menit itu penting. Justru 10 menit pertama ketika siswa itu sudah semangat belajar, ternyata gurunya belum datang, wah turun, down. Ya kemudian ini cerita dari guru di sana juga, dia bilang itu ya Pak di sini masuk setelah istirahat, yang istirahat dulu, istirahat itu 10.20, tapi
Tadi itu ada sekitar 4 orang ya kuartet gitu ya. 4 orang yang dia itu udah 10:45 baru datang. Dari mana? Jajan katanya. Ya, lebih parah lagi ketika setelah sholat duhur itu kan sebenarnya jam pelajaran itu mulainya itu jam 12.30 gitu ya, 12.30. Tapi seorang guru mengatakan, iya Pak, di sini kadang malah sampai jam 1 Pak baru pada datang muridnya gitu ya. Nah, yang salah siapa ya? Muridnya atau gurunya atau sekolahnya? Ya kita jangan salahkan orang lain lah ya. Mungkin dari sisi siswanya, gurunya juga mungkin anggapannya udahlah santai apa, lambat-lambat 10 menit, 5 menit, 10 menit, akhirnya kebablasan sampai 15 menit. Menurut saya 15 menit kebablasan itu udah keterlaluan. Ya, menurut saya yang belajar untuk mendisiplinkan diri itu 15 menit itu udah keterlaluan gitu ya. Bukan sosok guru profesional gitu ya. Itu baru dari sisi kehadiran gitu ya. Kemudian dari sisi apa metode pembelajarannya saya lihat tadi juga gitu ya. Aduh ini ya sebenarnya sih nggak masalah tadi kan anak-anak itu kan sekarang itu udah berubah udah beda ya. Anak-anak itu ada yang sambil tiduran di depan, ada yang sambil baca, gurunya duduk di meja guru. Nah ini sepertinya ini yang perlu ada, kayaknya perlu kuliah lagi S2 nih di STI Sirojul Falah nih, agar tahu bagaimana sih inovasinya, bagaimana meningkatkannya. Aduh Pak, hari gini ngomongin peningkatan, susah Pak, udah dari sononya. Enggak. Ya, pokoknya kalau ingin umat Islam maju, pendidikan Islam itu berkembang, maka salah satunya ya adalah gurunya. Nah, makanya kita mungkin nanti akan kita ini kan guru-gurunya nih. Nah, ini yang yayasan kan berarti harus kayaknya kalau di sekolah yang tadi yang ini sih Masya Allah ya konten. Jadi memang kelihatan ya. Jadi itu mungkin kenapa orang itu pilih sekolah yang adalah kalau orang tua itu mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting anak itu bisa disiplin, diajarnya dengan baik daripada gratis ataupun murah tapi ternyata nggak bagus, sayang dong buat anak. Nah, gitu ya. Walaupun tidak semua yang murah itu murahan tidak gitu ya, tapi ini adalah ini yang saya ceritakan itu tadi siang ya, saya lihat sendiri dan langsung gitu ya di depan mata gitu kan ya. Nah ini kenapa inovasi desain pembelajaran itu penting sampai kepada ruang dari pembelajaran itu sendiri itu dikaji atau dibahas dalam desain pembelajaran. Next. Yang pertama tadi kan apa? Analisis kebutuhan. Artinya apa? Bahwa kebutuhan, keperluan, keniscayaan seorang siswa itu kan biasanya terkait dengan pengetahuannya, apa nih yang akan diajarkan, kemudian keterampilannya, psikomotoriknya. Jangan sampai nih banyak sekali nih ya anak-anak SD apalagi lulus SD tidak bisa baca Al-Quran. Kalau SD ya mungkin dalam tanda petik itu wajar ya. Apalagi di rumah tidak diajarkan. Kenapa? Bukan wajar dalam tanda petik gitu ya. Artinya ya karena mungkin agamanya itu hanya 2 jam gitu ya. Nah, MI ada juga banyak sehingga kemudian MTS kemarin saya juga sempat ke MTS itu ada yang belum lancar, bahkan di madrasah aliyah itu banyak gitu ya yang belum, apalagi kalau kita bicara tentang SMP, SMA, SMK, itu lebih banyak lagi. Baru baca Al-Quran, ya belum lagi sholatnya, ya belum lagi nanti kewajiban-kewajiban dalam Islam yang lainnya. Ini penting. Kemarin ada pernah cerita gitu ya. Ini tugasnya guru akidah akhlak. Jadi ada seorang guru yang dia itu bertanya kepada siswanya, siswa MTS. Dia tanya, seperti saya biasa suka nanya itu, agamanya Islam? Iya. Nah, jawab apa? Siswa itu mengatakan, ya Pak, saya agamanya Islam gitu ya. Tapi saya itu sebenarnya nggak percaya Pak dengan agama. Wah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah, itu banyak, bukan cuma satu gitu ya. Jadi yang disebut Islam KTP atau ya anak-anak itu zaman sekarang tuh Islam itu ya karena orang tua, jadi kesadarannya itu kapan ya, dari kapan harus ditanamkan
kesadaran keislaman. Masa SMA itu masih harus disadarkan? Ya harus sih nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi mestinya di usia SMP itu mereka, saya Islam karena saya yakin Islam itu adalah agama yang benar. Perkara nanti dalilnya, argumentasinya belakangan lah mungkin ya, karena SMP SMA. Tapi jangan sampai tadi munculnya apa? Saya Islam Pak, tapi saya nggak yakin dengan agama. Atau mungkin saya nggak tahu Pak agama ini benar atau enggak, ya udahlah karena orang tua saya Islam. Gitu ya, walaupun tidak ada kata terlambat, tetapi mestinya disadarkan. Ada mahasiswa kita juga yang sedang menyusun tesis juga, tadinya itu mau menulis tentang minoritas siswa di sekolah swasta SMA. SMA-nya itu swasta, ya bukan Islam. Dan memang banyak satu kelas itu hanya banyak non-Muslim. Yang Muslimnya satu kelas itu dia hanya 4 orang. Nah, ternyata kan lingkungan jelas ya sangat memengaruhi. Ketika diajarkan tentang agama Islam, ternyata tahu juga ternyata di rumah keluarganya juga beda agama juga. Kemudian suruh sholat gitu ya, apalagi boro-boro pakai jilbab gitu ya, yang perempuannya susah ya. Itu apalagi itu karena lingkungannya nggak ada yang pakai jilbab misalnya di situnya itu yang siswanya gitu kan. Nah suruh sholat saja itu males-malesan gitu ya, banyak sih. Atau juga kayak gitu ya sekarang itu ya. Sebagian lah nggak semuanya. Nah artinya apa? Artinya pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Nah itu yang perlu jelas dikembangkan, ya kan? Kognitif, afektif, psikomotorik. Sebenarnya nanti mestinya, karena itu teori dari Western, mestinya ada yang paling penting, yaitu tarbiyah ruhiyah. Itu yang paling penting. Menanamkan belief, menanamkan tauhid keyakinan. Jadi kebutuhannya itu bukan hanya kalau tadi, berarti ini kritik ya terhadap teori kognitif, afektif, psikomotorik. Kritiknya adalah tidak adanya pendidikan ruhiyah atau tujuan mendidik ruhiyahnya siswa. Ya nanti di sholat Pak, di apa? Iya, tapi faktanya ini lebih kepada hanya pengetahuan, kemudiannya sikap, mungkin sikap agak-agak bisa ya, kemudian keterampilan, ya itu saja yang kelihatan. Sementara ruhiyahnya, ya itu belum bisa dibuktikan atau belum ada desain yang merancangnya. Nah itu penting ya. Yang kedua adalah kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi ya dari tempat belajar tersebut. Saya dulu waktu ke arah Pandeglang di Lewi Damar sana, itu ya sedih sekali ya bagaimana keadaan dari madrasah. Ya, sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan gitu ya. Nah ini keadaan dari pendidikan atau lembaga pendidikan Islam saat ini. Ya oke, ada madrasah insan cendekia misalnya, ada madrasah-madrasah favorit, betul, alhamdulillah, itu luar biasa. Tapi kita nggak usah jauh-jauh lah ya, di Bogor Barat saja, Gajruk, Jasinga, Nanggung, Cianten, ya Pamijahan, Ciampea, Cinangneng, coba lihatlah sekali-kali gitu. Kayaknya harus ada kunjungan gitu. Ini loh wajah dari lembaga pendidikan Islam. Ya, gimana kita kalau pengen inovasi itu ngelihat kebutuhannya ternyata yang cuma yang ada di kota, sementara itu masih di kota, masih di Bogor, Kabupaten Bogor gitu ya. Tadi yang tadi saya lihat tadi siang itu kota Bogor itu ya. Dan itu bukan cuma satu, kalau kita lihat lagi lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, oke. Ya, jadi kondisi lingkungan ini sebenarnya terkait dengan bagaimana sistem sosial di situ ya, di anak-anak siswa itu, kemudian budayanya, kemudian ekonominya juga ya. Ini kan biasa kelihatan misalnya kita misalnya ingin belajar itu pakai proyektor, pakai touchscreen dari wah terlalu tinggi, enggak lah Pak, itu boro-boro buat spidol aja isi ulang terus gitu ini hanya gitu kan.
belum lagi untuk whiteboardnya juga, apa ruangannya juga. Udah, yang penting kita fokus aja lah apa sih? Berarti inovasi apa yang bisa lakukan? Misalnya tadi kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru, nah, ya. Kemudian juga tadi metode pembelajarannya, termasuk ya materinya. Ini saya terusan saya juga sedang buat penelitian, kebetulan saya juga lagi ikut, insya Allah ikut program S3 lagi untuk doktoral PAI ini. Saya ingin meneliti sebenarnya dari sisi kurikulumnya, dari MI ya sampai alia, atau mungkin juga sampai ke perguruan tinggi. Tadi sebenarnya saya ke perguruan tinggi sebenarnya itu ya. Jadi kayak gimana sih sebenarnya materi-materinya itu? Nah, itu penting menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya, menilai ketersediaan sumber daya untuk mendukung dari proses pembelajaran PAI. Ya kan gini, kan nanti kita bicara tentang desain pembelajaran. Wah, desainnya itu saya pernah buat tulisan buat lomba waktu itu. Wah, Pak, desainnya itu nanti saya pakai layar lebar touchscreen. Kemudian layar lebar itu tersambung dengan internet seperti smart TV. Kemudian materi-materinya tinggal klik akan keluar di sana sehingga siswa itu akan betul-betul termotivasi untuk belajar. Keren, bagus gitu ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa sumber daya yang ada. Tadi boro-boro untuk ganti whiteboard saja sampai hitam, sampai susah nulisnya gitu ya. LKS-nya, bangkunya, ya kemudian kadang penerangannya, ya dan lain sebagainya. Ya, jadi desain pembelajaran jelas juga melihat dari sumber daya yang ada. Sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, artinya sumber daya yang ada di situ. Gitu. Jadi nggak usah, saya pengen keren gitu. Ya nggak bisa lah. Karena kebutuhan apa, istilahnya itu kemampuan dari sekolah juga seperti itu. Jadi beda ya. Jadi ini masing-masing berbeda gitu ya. Ini adalah tahapan dari analisis kebutuhan dalam pembelajaran PAI. Rumusannya yang tadi saya sebutkan tuh, ya. Jadi kognitif, afektif, psikomotor. Jadi kita tanya nih berarti kalau dalam Islam, misalnya kalau di buku Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, karya dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu kalau anak sudah mulai bicara, gitu ya, itu diajarkan untuk apa? Kalimat-kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena mungkin anak itu memang dia lisan dulu ucapan-ucapan yang baik, ya. Nah, kalau sekarang ada ucapan yang tidak baik itu kan banyak nih. Kemarin ada beberapa siswa mahasiswa pasca yang buat tesis tentang kenapa ya anak-anak kok suka bicara itu dengan kata-kata yang tidak sopan, kotor, tidak baik. Sebabnya apa? Ya tinggal diteliti aja. Apakah teman-temannya, lingkungannya, atau mungkin media sosial, gitu ya. Nah, termasuk juga pemahamannya, kognitifnya, ya afektifnya, psikomotoriknya, tadi ruhiyahnya. Jadi kita tambahkan di sinilah. Jadi nilai atau tarbiyah ruhiyahnya, pendidikan ruhiyahnya itu. Ya, ini menurut saya paling penting. Sejak kapan sih seorang anak itu harus mengenal huwallahul ladzi la ilaha illahu, al-malikul Qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Itu sejak kapan? Belum lagi memahami dari Asmaul Husna itu. Sejak kapan sih? Ya misalnya sampai sekarang nih, saya pernah wawancara dengan satu alumni ya setingkat SMA atau aliyah, dia itu masih nggak tahu gitu. Jadi kalau orang meninggal, itu kan berarti dia apa ya, ruhnya itu dicabut. Nah, ketika ruhnya dicabut, yang mencabut itu kan ada dua versi ya. Ada menyebutnya dengan apa malaikat Israel gitu ya, tapi ada juga menyebutnya dengan malakul maut, ya malaikat kematian bahasa Indonesia itu ya, malaikat kematian. Nah, kalau malaikat kematian itu misalnya itu mencabut satu nyawa orang ini, orang ini, orang ini, orang ini, wah berarti sibuk banget nih. Ya sehari itu ada berapa orang yang meninggal. Kalau pas wabah kemarin COVID-19 atau pas perang di Palestina di Ukraina gimana tuh?
Ya, itu kadang nanti antara kita udah belajar kemarin ya, kebenaran ilmiah, kebenaran alamiah dengan kebenaran ilahiyah itu ya tidak mesti sinkron. Ya, ada irisan-irisannya, tapi ada yang berbeda. Jadi gimana kalau orang itu meninggal, kemudian apa pas meninggal ternyata hidup lagi? Oh bisa nggak ya orang meninggal hidup lagi gitu ya? Nah ini menarik. Oh di sini ada Ustadz Alvin Kudratullah juga ya kemarin yang sudah melakukan ya. Nanti Apa saya lagi ya? tanya-tanya nih, dikit lagi. Saya tinggal 3 slide lagi. Jadi ini perumusan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah pemilihan dan pengorganisasian materi PAI. Relevansi, urutan, keselarasan. Nah ini menjadi hal yang penting dalam pembelajaran PAI. Saya ringkas saja lah. Strategi, metode, dan media. Ini nanti yang dijadikan challenge untuk mata kuliah inovasi dan desain ya, dan desain pembelajaran. Mute dulu ya. Oke, aduh. Kenapa nggak bisa di mute nih? Oh ini nyamuk. Sebentar kita mute dulu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau ditanya setelah kita paham tentang desain pembelajaran, strategi, kemudian metode, media, desain, pendekatan, lingkungan. Nah, itu yang akan kita inovasi berdasarkan permasalahan yang ada di lembaga pendidikan Islam. Ya, tidak hanya diskusi, tidak hanya tadi demonstrasi. Ya, demonstrasi itu kalau umpamanya pakai TV, pakai video, pakai gambar, ya mungkin kelihatan. Kalau pakai orang langsung, lebih kelihatan lagi. Mungkin, ya, mungkin dianggap sopan atau tidak ya ketika seorang guru ya dia mencontohkan cara sholat itu di meja gitu misalnya gitu ya. Saya harap itu tetap sopan ya. Jadi siswa-siswa itu berkeliling meja, kemudian guru itu mempraktekkan cara sholat itu di atas meja, maksudnya berkelihatan ya. Sebenarnya kalau mamanya di lantai juga masih bisa juga ya, bisa di masjid dan sebagainya gitu ya, demonstrasi itu ya. Audiovisual ya itu penting juga. Evaluasi, nanti salah satu kritiknya itu adalah tadi sering sekali hanya IQ-nya saja yang dinilai, IQ-nya, SQ-nya itu jarang sekali gitu ya, sehingga kemudian mestinya akhlak, adab itu masuk. Makanya nanti pembelajaran itu betul-betul ya setiap pertemuan. Saya rasa model dari untuk kurikulum merdeka dengan pembelajaran sekarang kita bisa inovasikan itu ya jangan hanya ujian. Sekarang namanya bukan ujian lagi ya, bukan ujian tuh ya. Jadi sudah bentuknya itu bukan evaluasi, pokoknya bagaimana penilaian lebih tepatnya itu ya, penilaian oh ini ternyata bagus gitu, ini ada peningkatan gitu ya. Nah ini bagian dari evaluasi. Nah itu dari saya terkait dengan materi dan kita bisa diskusi terutama membahas tentang ada 3 hal yang perlu diketahui. Pertama adalah desain pembelajaran, yang kedua adalah pendekatan pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran, dan yang keempat adalah metode pembelajaran. Nah, sebelum saya ditanya, saya tanya dulu nih, siapa yang bisa membedakan antara 4 istilah, 4 ya. Desain, kemudian model, kemudian pendekatan, kemudian metode pembelajaran. Nah, silakan yang mau jawab atau mau nanya dulu juga boleh juga. Nah, sambil menunggu yang mau bertanya, saya mau buat presensi kalau Pak Dr. Zainal bilang itu. Ya, presensinya ada di e-kampus. Ya, saya buka e-kampusnya pakai handphone saya. Kemudian mata kuliah kita itu adalah inovasi dan desain pembelajaran di aktivitas perkuliahan.
Jadi nggak usah kayak anak itulah ya bilang hadir-hadir, nggak usah, udah kelihatan di sini ya. Ada 19 orang ya. Di inovasi dan desain pembelajaran, yang di S2 ini ya. Kebiasaan ini yang di S2 nanti kita minta ke Pak siapa? Rohman Shah ya untuk ini. Berarti saya akan print screen. Kita print screen dulu untuk perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih untuk Ustadz Asep Iman Saifuzaman, Ibu Iro Zahro, ada Ustadz Rizky, Juli Harsa, ada Ustadz Dede Sulaiman yang masih di Kudus sana gitu ya, Siru ala Barakah, ada Ustadz Damro, ya Damra ya, tapi saya karena bahasa Arab ya Damro ya, Damro, mohon maaf nih, Ustadz Damra ya, yang sudah sambil di lapangan bola kayaknya ini mungkin atau di pinggirannya. Ustadz Muhammad Mahfud, terima kasih. Ustazah Soleha, ada Ibu Rahmawati, ada Ibu Linda, ada Ustadz Farhan, ya, ada Ustadz Puji, terima kasih. Ada Ustadz Iqbal, Nur Jamil, Ustadz Muhammad Ramlan, ada Ustadz Kulubul Khayat yang dari mana ya? Dari Pekalongan atau dari mana nih ya? Jauh ya. Oke, kemudian ada Ustadz Hasanuddin, ada Ustadz Arif Awaludin, ada Ustazah Lina Herlina, ada Ustadz Njang Hasanuddin, dan ada Ustadz Sutisna. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak yang bertanya, saya yang bertanya. Gantian. Silakan komentar. Kalau mau diskusi boleh juga. Oh, Ustadz Hasanuddin kayaknya, atau Ustadz Sutisna. Silakan Ustadz Hasanuddin. Baik. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum buat teman-teman semua, para ustadz-ustazah. Terkait dengan desain pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter ini cukup sangat menarik ya. Artinya memang begitulah seharusnya bagi saya lah secara pribadi sebagai guru PAI. Tapi Betul. tantangan terbesar gitu ya. Tantangan terbesar di saat sekarang ini memang adalah terkait tadi yang Pak Dokter sampaikan, yaitu penanaman ruhiyah ini ya. Jadi Betul. pendidikan ruhiyah ya, kebetulan ini sesuai ini dengan insya Allah tesis yang akan saya garap. Yes, Ya. mantap. Jadi Boleh judul langsung tesis tesis. saya mengambil judul model pendidikan SQ, spiritual question gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu sumbangsi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai spiritual, tarbiyah ruhiyah, karena memang anak-anak zaman sekarang ya beda dengan zaman saya kecil dulu lah gitu ya. Betul. Artinya mereka di sekolah dibangunkan pondasi sampai rumah ini dihancurkan lagi gitu ya. Dengan Betul. tayangan TikTok, dengan tayangan televisi yang mungkin negatif. Nah mungkin eh, bagaimana misalnya untuk solusi yang seperti itu tadi, Pak Dokter? Bukan cuma hanya penanaman tarbiyah ruhiyah juga, tetapi juga terkait dengan Ghazul Fikri, perang pemikiran. Saya kemudian mengajar di anak-anak SMP, mereka suka lihat TikTok konspirasi gitu kan. Ada selalu Mantap. ya, ada satu TikTok namanya TikTok konspirasi apa gitu ya. Nah, Mhm. mereka bilang ke mereka ya alhamdulillahnya mau bertanya, mau berdiskusi. Jadi yang disampaikan di akun TikTok tersebut katanya seolah-olah membuat keraguan terhadap adanya hari kiamat. Nah, misalnya. Nah, ini Betul. mungkin Pak Dokter mungkin saran atau cara-cara jitu untuk menerapkan prinsip-prinsip tarbiyah ruhiyah dan memerangi gojul fikri tadi. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya. Menarik nih saya Hasanuddin, luar biasa ya. Tadi ya kalau ada TikTok konspirasi, saya juga lihat banyak sekali TikTok, kemudian real video, snack video yang jelas-jelas gitu ya. Itu memang ya nggak suka dengan Islam gitu ya. Nggak suka dengan agama, nggak suka dengan Islam. Artinya mereka tuh mau menyebutkan intinya itu ya deislamisasi yang kemarin kita ingat itu kemarin tuh ya. Jadi deislamisasi terutama ya anak muda. Kalau orang tua mungkin apa namanya ya agak memiliki argumentasi kuat. Kalau anak muda tadi mudah sekali. Ya belum lagi nanti orang-orang yang Islamofobia yang tidak suka dengan Islam.
Ya, tadi saya mau nanya dulu ke Ustaz Hasanuddin nih, karena tadi menggunakan istilah SQ gitu ya, maka pertama pastikan pahami dulu definisi dari spiritual. Jadi ada tiga. Ya, Pertama betul. spiritual, yang kedua adalah religion, gitu ya. Yang Ya, ketiga mungkin belief. Nanti bandingkan dengan makna tauhid. Nah, itu harus ada tuh di tesis. Jadi dari ya, sekarang siap Pak Dokter. tentukan makna spiritual. Ya, spiritualitas itu apa? Termasuk sebenarnya juga agama. Agama itu apa dari etimologi, terminologinya. Spiritual juga sama. Ya, karena kesannya nanti kalau spiritualitas itu lebih ke arah ya sesuatu yang sifatnya itu dia itu hanya ritual, dia itu hanya Ya, apa? Sifatnya itu hanya eh, agama ansih gitu ya yang tidak ada kaitan dengan keduniaan. Dan itu hmm. jelas sebenarnya berbeda dengan Islam. Ya, betul Pak Dokter. Itu ya, Siap, ya siap. spiritualitas itu hanya bagian kecil dari Islam, bagian dari Islam. Ah, gitu ya. Ya, Dan, siap Pak Dokter. ya. Terima kasih. Kemudian itu saya ketika ditanya prinsip gitu ya, walaupun nggak mesti ikut saya gitu, beda-beda. Tapi saya merujuk kepada tadi bahwa yang namanya pendidikan PAI, ya pendidikan PAI mestilah diajarkan materinya PAI dan metode pembelajarannya pun berbasis Islam. Ini menurut saya yang juga hilang dari pendidikan Islam. Metode mengajar berbasis Islam. Selama ini kan tadi saya dulu sempat ngomong ya ini beda pendapat nggak apa-apa lah ya gitu ya. Ketika anak TK misalnya gitu kan, sekarang itu anak TK itu rame banget gitu ya belajarnya itu ya sampai-sampai pasti beli apa yang mic besar itu bukan mic ya apa audio lah gitu yang besar gitu agar bisa nyetel pagi-pagi gitu ya itu seperti itu. Kemudian juga anak MTS dengan apa mungkin ada kayak untuk apa untuk keseniannya ya kemudian juga ada kegiatan-kegiatan itu sekarang rame banget gitu ya. Apakah memang seperti itu gitu? Biasa orang-orang pesantren pasti akan jawab enggak juga sih gitu. Makanya tadi jadi pendidikan agama Islam mestilah materi-materi yang jelas Islam, kemudian metode pembelajarannya berbasis Islam, desain pembelajarannya berbasis Islam, model pembelajaran berbasis Islam, pendekatan pembelajarannya pun berbasis Islam. Ya, nah ini juga kritik saya terhadap metode penelitian juga. Ketika Anda meneliti, menulis sebuah tesis, kemudian ternyata metode penelitian yang digunakan itu bukan berasal dari Islam, nah berarti ada pertanyaan besar, gitu kan ya? Kenapa? Oh begitu miskinkah Islam dengan metode pembelajaran, dengan metode penelitian? Padahal kita paham Islam itu sudah melahirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian juga wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Berarti ketika tadi Nabi didatangi malaikat Jibril sampai datang mengajarkan para sahabat, itu dianggap tidak ada desain pembelajaran. Itu dianggap tidak ada metode pembelajaran. Jelas salah. Kemudian ketika Nabi SAW membonceng Abdullah bin Abbas di keledai. Kemudian mengucapkan, bersabda beliau, Ya hulam, inni u'allimuka kalimat, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, ida sa'alta fas'alillah, wa ida sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya panjang ya. Artinya apa? Itu jelas metode pembelajaran,
kemudian desain pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian pendekatan pembelajarannya, di sana ada psikologi pembelajaran, psikologi pendidikannya, lengkap semuanya. Nah, tugas kita apalagi level master harus mampu, ingat, mengembangkan, bukan hanya mendeskripsikan. Ya, nah berarti tadi Ustaz Hasanuddin untuk pembelajaran SQ-nya, bagaimana cara untuk mengajarkan tadi tarbiyah ruhiyah. Nah, pertama jelas, sama juga jawabannya ketika bagaimana mengajarkan misalnya itu mengantisipasi ghazul fikr, maka penguatan terhadap akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzanbi. Kemudian world view-nya, cara pandangnya terhadap dunia itu diajarkan. Bagaimana caranya? Ya tadi bagaimana misalnya kita mengambil dari surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, sampai wala tusair, ya, kemudian sampai juga inna angkarul aswat la sautul hamir. Semuanya sudah lengkap dalam Al-Quran, dalam hadis, pendapat para ulama. Tinggal kitanya nih, mungkin memang kita itu kehilangan mencek Sunda mah parman obor cina gitu ya. Parman obor dari pembelajaran berbasis Islam. Nah, seperti itu. Makanya kemudian muncul kemarin yang kontroversial, misalnya bacaan Al-Quran diiringi dengan apa? Dengan organ, dengan alat musik dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa, karena kita itu yang perlu, kita yang harus menggali. Tapi kita juga tidak menutup diri dari berbagai teori pembelajaran, mau dari Western, mau dari Barat, mau dari Eastern, mau dari Timur, mau dari Cina, mau dari Jepang, mau dari Korea. Selama di sana ada unsur maslahat kebaikan, tidak merusak dari Islam itu sendiri, umatnya, ya kita bisa ambil. Ya, kenapa? Kan hikmah itu adalah milik dari kaum muslimin. Caranya bagaimana secara teknis? Ya harusnya mestinya kita mulai dari, kalau pendidikan Islam dia kan include tuh ya, ruhiyah dengan jasadiyah. Mulai tuh dari awal teorinya ya, dari mulai memilih pasangan, kemudian ketika mohon maaf misalnya suami istri, kemudian ketika sudah lahir ada yang dihasilkan, ada yang diberikan kalimat-kalimat thayyib, kemudian akikah, diajarkan kalimat tauhid, kemudian diajarkan adab yang baik, kemudian juga sholat, puasa, ada ada pembelajaran gitu ya. Ini yang harus kita untuk terus memandangkan pendidikan agama Islam. Jadi mohon maaf ini ya, kalau sebagian ada yang ke arah manajemen pendidikan bagus sekali gitu ya, tapi itu ranahnya manajemen pendidikan. Kalau kita tuh pendidikan agama Islam sangat mulia sekali, SMS tuh ya, sangat mulia sekali, di mana mendidik, mengajak, menyelamatkan generasi kita dari azab neraka jahanam. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ghazul fikr ini menarik sekali. Ya, ini juga ghazul fikr kalau menurut saya bukan hanya eksternal, tetapi internal. Ya ini mohon maaf nih ya, kalau agak-agak sedikit tersinggung gitu ya. Masalah internal itu adalah konflik horizontal yang juga anak-anak itu harus dimulai dari sekarang. Maksudnya itu diajarkan ya tasamuh, ukhuwah Islamiyah, jelas. Sebelum ukhuwah basyariyah, sebelum ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah secara umat Islam dulu nih. Ajarkan bagaimana mereka itu bertoleransi, memahami, ini masalah fikih. Ini masalah yang mungkin memang ya ada mukhtalif fih. Itu penting sebelum ke dunia luar. Ya dunia juga sama tadi. Kenapa sih sekarang itu anak sekarang PKI,
ya mohon maaf nih PSI gitu Bapak. Ya pokoknya komunis gitu ya, sosialis, liberalis, sekuleris, kemudian juga ada lagi sinkretism gitu ya. Itu ya harus diajarkan. Ya mungkin harusnya masuk tuh ke bagian dari mata pelajaran akidah akhlak. Kalau di Islam itu bisa ada sakofah Islamiyah. Itu dibaca, dipahamkan. Ya, itu tugas kita yang S2. Kalau anak-anak kan tinggal ngikutin. Ya, kalau teorinya belum itu ya S apa untuk MI mengikuti, mengucapkan, kemudian nanti MTS itu mulai menghafal, ya Alia itu mungkin bisa mengulang kembali, mendeskripsikan, yang menjelaskan. S1 itu mulai menjelaskan dan menganalisis. Kemudian S2 itu sudah bukan hanya menjelaskan, tapi mampu mengembangkan, development, ya pengembangan. Nah itu ya mungkin bisa lebih spesifik lagi. Jadi kalau saya secara teori itu kembali kepada bagaimana metode pembelajaran Islam, ya ruhiyahnya juga, ya tadi misalnya itu banyak sholat misalnya. Tadi ketika mengajarkan sholat kan jangan hanya tadi dari sisi psikomotorik tadi kan, makanya kritiknya itu kalau psikomotorik itu ya udah yang kelihatan bisa, tapi belum tentu ada ruhnya. Ya nanti orang menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nufus, ada juga menyebutnya dengan apa, ilmu tasawuf gitu ya. Artinya ilmu membersihkan diri. Bagaimana kita sholat itu bukan hanya wa aqimis sholata li dzikri, ya tapi inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Atau mungkin juga dikatakan bukan hanya inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya bukan hanya itu. Ya as-sholah apa tuh? As-sholah itu adalah imaduddin. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Ya kan? Ya imad, ya amud, ya jadi dari tiang itu. Jadi bukan hanya mengajarkan psikomotoriknya saja, tapi sentuhan-sentuhan ruhaniyah itu perlu. Makanya kalau di sekolah Islam itu biasa mereka ada mabit, ada qiyamul lail, termasuk ada saum juga. Itu sebenarnya bagian. Ya, nah saran saya berarti tadi kalau Ustaz Hasanuddin kalau bicara tentang spiritual question itu kan include IQ, EQ, ya kemudian juga dengan misalnya communication question, ada social question, ini penting. Kalau saya lihat gitu ya, selain dia soleh secara individu kan soleh secara sosial. Nah, soleh secara sosial ini menurut saya yang sekarang itu juga penting. Makanya salah satu dari tujuan dalam pendidikan menurut UNESCO itu adalah apa? Learning to live together. Gitu kan ya. Bukan hanya learning to know, ya bukan hanya learning to misalnya itu apa untuk apa mempraktekkan ya untuk mengetahui to understand, tapi to live or to life ya, to living together, untuk kita hidup bersama. Ini yang susah nih. Kadang orang itu solehnya itu untuk diri sendiri. Ya soleh untuk orang lain itu susah. Apalagi kalau sudah, mohon maaf ya, agak-agak beda sedikit gitu ya. Itu yang munculnya itu adalah iri, dengki, hasad. Dulu di metode penelitian masih ingat nggak? Salah satu min alamati ahlul jannah. Karena Nabi mengatakan, satati rojulun min ahlul jannah. Akan lewat di depan kalian seorang penduduk, seorang laki-laki dari penduduk surga ahlu jannah. Ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As ketika riset 3 hari nggak nemu apa-apa. Hanya tahunya dikatakan apa? Saya begini, sholat, mungkin saum, puasa, zakat, umroh, haji, ibadah yang lainnya. Nggak ada yang lebih. Tapi kemudian di akhir mengatakan la ahsidu alal muslim atau la ajidu fi qalbihi ghillal lil mu'minin. Tidak ada rasa ghil, rasa iri, dengki, syirik gitu ya kepada orang lain, dan la ahsidu, saya tidak memiliki rasa hasad kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu tarbiyah ruhiyahnya, hasil dari tarbiyah ruhiyah. Jadi kalau tujuannya apa?
tujuannya agar tujuan pembelajaran agar anak itu tidak memiliki sifat hasad. Gimana tuh desain pembelajarannya? Oh, jadi saya banyak ceramah lagi ya. Oke, kita yang lanjutkan dulu. Silakan Ustadz Kulubul Hayat atau tadi Ustadz atau ada Bu Linda nih, mau ada Pak Enjang ya mungkin ya. Silakan siapa duluan nih? Ya, boleh Pak, saya dulu. Ya, mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih teman-teman, Ustazah. Tadi mungkin saya pengen sedikit membahas tentang desain dan pengertian desain sama metode pembelajaran itu apa bedanya gitu ya. Desain sendiri itu perencanaan atau rancangan ya, atau mungkin bisa diartikan sebagai proses pemecahan masalah. Sedangkan metode pembelajaran itu upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Mungkin seperti itu desain antara desain dan metode pembelajaran. Nah, di sini mungkin tadi saya menanggapi dari Bapak Sanudin yang pertama pertanyaan tentang bagaimana sekarang ini kan memang di apa namanya itu mungkin di sekitar sosmed TikTok terus yang lainnya snack video itu memang sangat meresahkan Pak ya. Dan memang saya juga setuju sekali dengan Bapak, memang banyak banget sekarang yang sudah ketinggalan yang tidak memakai dengan cara Islami seutuhnya gitu. Dan itu memang saya rasakan sendiri gitu ya. Dan mungkin kalau saya bilang untuk zaman sekarang ini Gen Alpha ini kayaknya udah cukup sulit ya kalau saya gitu, cara mengajarinya. Mungkin ya contohnya dengan anak saya sendiri gitu ya, dan anak-anak sekolah yang di ini itu memang kita mengajarin di sekolah itu dengan pastinya memberikan yang terbaik ya Pak ya buat mereka gitu. Tapi ketika di rumah memang kita nggak bisa mengoreksi atau mengajari anak-anak 24 jam gitu ya. Anak-anak di luar sekolah itu seperti apa. Jadi otomatis itu setelah pulang sekolah itu otomatis pertanggungjawaban, maksudnya tanggung jawab orang tua di rumah gitu. Jadi memang di sini perlu pengetahuan yang sangat luas khususnya untuk para orang tua gitu ya. Dan biar bersinergi gitu, biar bisa bersinergi. Jadi kita menjadi satu kesatuan yang kuat gitu ya, apalagi di dalam masyarakat gitu, dan masyarakat di sekitar sekolah pun itu penting sekali gitu untuk kita ikuti dalam aluran yang nantinya sama gitu ya Pak. Jadi mungkin kalau di sini saya bisa katakan kalaupun memang agak gimana ya kita kalau di sekolah, masa sih di sekolah ngajarin TikTok gitu ya atau ngajarin snack video gitu ya. Tapi kita juga akan merasa kasihan kalau si anak itu mendapatkan informasi yang salah dengan TikTok atau snack video melalui selain sekolah gitu atau selain sekolah dan rumah gitu, atau melalui lingkungan yang salah gitu, dan itu tuh sangat disayangkan sekali. Jadi mungkin masukan dari saya gimana kalau misalkan di sekolah pun ikut andil dalam mengajari tentang apa itu TikTok, tentang snack video, apa yang di dalamnya, apa yang harus anak lakukan gitu ya, apa yang bisa anak pahami lebih dalam itu yang mana. Jadi guru di sekolah itu bisa memberikan batasan-batasan untuk anak didik, peserta didik, bagaimana nanti kalau misalkan seandainya kita salah dalam persepsi dalam apapun itu gitu, aplikasi dalam tontonan-tontonan yang memang kurang kadang-kadang informasinya itu kalau yang namanya gambar ya, apa yang namanya gambar itu anak itu kan paling suka ya dengan gambar, apalagi YouTube, snack video, TikTok, apalagi ada gerak-gerakan gitu. Dan itu tuh memang mungkin bisa dikatakan menurut zaman sekarang itu untuk mendapatkan informasi di internet itu kayaknya sesuatu yang pembenaran gitu. Padahal belum tentu benar gitu, tapi kayaknya anak-anak sekarang tuh udah kayak membenarkan apa yang dikatakan di
di online gitu, di informasi ya seperti di TikTok, di snack video atau yang lainnya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin di sini juga kita mungkin saya sendiri gitu ya belum bisa sepenuhnya menjadi guru yang baik gitu. Walaupun sedikit-sedikit belajar, mungkin kita juga harus peduli ikut di dalam di dalam psikologis anak gitu. Apa yang anak rasakan kita ikut merasakan itu gitu, dan kita ajak anak-anak didik kita itu sebagai sahabat kita juga, sebagai teman kita juga. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf. Ini sebentar lagi sebentar lagi azan ya Pak. Iya benar. Semangat aja sih. Pengennya on time sampai jam 6 gitu ya. Tapi ini menarik sekali nih. Kalau menurut saya ini nggak bakalan habis, dan ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Di mana problematika dari pendidikan agama Islam itu sangat banyak sekali. Tadi ya, jadi bagaimana mereka itu orang-orang yang ya kita sebut saja orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Dan kadang itu orang Islam itu sendiri gitu ya, yang karena ketidakpahamannya akhirnya nggak suka dengan Islam. Berapa banyak orang yang nggak suka pakai jilbab gitu misalnya, itu kan orang Islam juga gitu ya. Kampanye juga ngapain pakai jilbab, mendingan jilbabin hatinya dulu gitu, itu yang kelihatan. Belum lagi tadi tentang ketuhanan dan sebagainya, saya juga menemukan banyak sekali tuh video TikTok tuh banyak kan gitu. Makanya kita harus perbanyak kebaikan di media-media itu. Tadi terkait dengan apa? Oh, tadi kalau yang pertama itu tentang ada 4 ya. Pertama itu desain, yang kedua itu model, kemudian yang ketiga itu pendekatan, yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Ya, nanti kita bisa kan perbedaannya di situ lah gitu ya. Itu sebenarnya kita bahas, tapi kan kita bisa tentang desain di dalamnya itu ada pendekatan, ada model, ada juga metode. Kalau metode lebih ke arah teknik dalam pembelajaran. Teknik membelajar itu seperti apa gitu ya. Oke, kemudian Ghazul Fikr tadi kembali juga ke sekarang ini, saya rasa banyak hal, mulai dari berarti masalahnya itu bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Di rumah itu berarti orang tua itu banyak tipenya, ada yang bekerja, suami istri kerja, ada yang ayahnya itu kerja, kemudian ibunya itu mungkin dari sisi mohon maaf pendidikannya itu kurang, atau kadang malah dikasihkan kepada khodimah anak-anaknya, kan banyak tuh problemnya. Maka saya bilang itu berarti ya, calon ibu itu harus kuliah setinggi-tingginya biar paham tentang minimalnya itu pendidikan anak gitu ya. Nah, tapi udah kuliah tinggi, jangan juga malah anak itu dikorbankan, malah ngajar di luar gitu misalnya. Anak-anak sendiri itu tidak diurus dan sebagainya. Banyak sekali ya. Tapi karena waktunya sudah azan, ya, insya Allah kita akan pertemuan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup WA atau japri ke saya. Yang pasti pekan depan kita akan lebih spesifik lagi tentang desain inovasi pembelajaran PAI berbasis saya. Saya akan bahas tentang pekan pertemuannya akan datang, saya akan bahas, silakan dipelajari tentang metode pembelajaran berbasis Islam atau desain pembelajaran PAI berbasis Islam. Namanya PAI harus Islam lah ya, gitu ya. Baik demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita segera pertemuan akan datang. In wajadtum sawaban wa minallah azza wa jalla, in wajadtum khatan wa minni, kita tutup dengan alhamdulillah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Pamit tarik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.